kita perhatikan kasus pandemi yang terjadi sekarang, ini pun potensial untuk disebut sebagai fitnah duhaiman. Bahkan kami khawatir justru ini jauh lebih cocok dengan ciri-ciri yang disebutkan 4 ciri tadi. Hanya saja ciri yang keempatnya belum muncul. Kita membahas tentang sebuah hadis yang cukup panjang di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa fitnah ahlas mewarnai di awal perjalanan sejarah umat ini. Sebuah fitnah yang menyangkut harbun wa harbun. Harb artinya melarikan diri, harbun artinya peperangan. Sesudah itu muncul fitnah sara, fitnah kesenangan yang berkaitan erat dengan munculnya seorang laki-laki dari keturunan Nabi SAW, Ahlul Bait, yang mengklaim dirinya sebagai bahagian dari pelanjut misi risalah Ahlul Bait, padahal dia sama sekali bukan bahagian dari Nabi SAW. Sebab kata Nabi, wali-waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Dan masih dalam rangkaian fitnah as-sara tadi, manusia kemudian berdamai mengangkat seorang laki-laki sebagai pemimpin. Pemimpin mereka seperti pangkal paha yang menempel di atas tulang rusuk, yang artinya dia tidak kokoh kepemimpinannya. Nah, kita sekarang membahas yang terakhir. Thumma fitnat duhaima. Kemudian datanglah fitnah ad-duhaima. Ad-duhaima itu artinya gelap pekat, ya. Yang mana dikatakan oleh Nabi mempunyai beberapa ciri. La tad'u ahadan min hadhihi al-ummati illa latamathu latmatan. 1. Yang kedua, fa idza qila qadat tamadat. 2. Yang ketiga, yusbihu ar-rajulu mu'minan, yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. 3. Lalu yang keempat, hatta yasiran nasu ila fustataini, fustati imanin la nifaqa fihi wa fustatu nifaqin la imana fihi. Lalu Nabi mengakhiri hadis ini dengan mengatakan, fa idza kana dzakum fantazirud dajjal min yaumihi aw min ghadihi. Artinya, kemudian datanglah fitnah duhaima, fitnah gelap pekat, yang tidak membiarkan seorang pun dari umat ini kecuali akan ditamparnya dengan tamparan yang keras. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, ketika orang-orang mengatakan fitnah telah selesai, ternyata fitnah itu masih berlangsung, masih saja terjadi. Yang ketiga, di waktu pagi seseorang dalam keadaan beriman, kemudian di waktu sore harinya ia telah menjadi kafir. Dan yang keempat, akhirnya manusia terbagi menjadi 2 kemah, yaitu kemah iman tanpa kemunafikan sedikit pun, dan kemah munafik tanpa keimanan sedikit pun. Lalu Nabi menutup rangkaian hadis panjang ini dengan mengatakan, jika hal itu telah terjadi, maka tunggulah keluarnya Dajjal hari itu atau keesokan harinya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, juga oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim Al-Zahabi dan Al-Albani. Saudara sekalian rahimakumullah, di dalam kitab Syekh Al-Mubayyad, yaitu Al-Mawsu'atu fil Fitani wa Malahim wa Asyratu Sa'ah, ensiklopedia akhir zaman,
Beliau ketika membahas fitnah Ad-Duhaimah, beliau berhipotesa, berijtihad bahwa maknanya adalah war on terror, perang ya, terhadap teror, yang mana memang ciri-cirinya cukup mirip dengan yang disebutkan di dalam ciri-ciri mengenai fitnah Duhaimah. Adapun Abu Fatihah dari Solo, beliau berhipotesa, berijtihad bahwa fitnah Duhaimah ini maknanya adalah faham ideologi demokrasi. Ini pun mirip dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh fitnah Duhaimah. Namun yang unik adalah kalau kita perhatikan kasus pandemi yang terjadi sekarang, ini pun potensial untuk disebut sebagai fitnah Duhaimah. Bahkan kami khawatir justru ini jauh lebih cocok dengan ciri-ciri yang disebutkan, 4 ciri tadi. Hanya saja ciri yang keempatnya belum muncul. Mari kita lihat satu persatu ciri-ciri itu, kita kaitkan dengan pandemi COVID-19 ini. Yang pertama dikatakan oleh Nabi SAW bahwa fitnah Duhaimah ini akan menampar setiap orang dari umat ini, dari hadhil ummah, umat ini, dengan tamparan yang keras. Jadi tanpa kecuali setiap orang dari umat Muhammad SAW akan terkena tamparannya ya. Jadi bukan hanya kaum muslimin yang beriman, tetapi yang tidak beriman pun kena tamparannya, kena efek daripada pandemi ini. Dan memang kalau kita lihat di berbagai penjuru dunia yang terhimbas oleh efek daripada apa yang dikatakan oleh WHO sebagai pandemi, yaitu COVID-19 ini, terjadi di mana-mana, bukan hanya di negeri kaum muslimin, termasuk di negeri-negeri ya mayoritas kafir juga merasakan dampaknya, dampak lockdownnya, dampak diberlakukannya distancing, dampak negatif dari suntikan vaksin ya. Sehingga bermunculanlah dissenting opinion, pandangan-pandangan yang berbeda dan mengkritisi mainstream opinion tentang keharusan 3M, mengenakan masker, mencuci tangan, distancing, kemudian mandatory vaksin yang diharuskan ya, sudah mulai. Jadi tidak ada kecualinya. Berbeda dengan war on terror, yang terkena hanyalah mereka-mereka yang jelas kaum muslimin, karena yang diartikan sebagai musuh teroris itu adalah kaum muslimin saja. Begitu juga dengan demokrasi ya, demokrasi ini ada hal yang tidak terpenuhi, yaitu ciri kedua. Ciri kedua dikatakan oleh Nabi tadi, bila ada yang mengatakan fitnah telah berakhir, nyatanya dia terus terjadi, dia terus berlangsung. Nah, itu kita rasakan dalam konteks pandemi ini. Ketika di sebahagian tempat sudah dikatakan sudah berlalu, sudah tidak ada lagi, tiba-tiba diumumkanlah secara global adanya second wave, adanya gelombang kedua, adanya ancaman dari new strains ya, strain baru dari hasil mutasi virus ini. Jadi seperti nggak kunjung berakhir. Kemudian yang ketiga, pagi orang masih beriman, sore menjadi kafir. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang cukup mengkhawatirkan dari efek pandemi ini. Sebagai contoh misalnya, munculnya mereka-mereka yang merasa tenang-tenang saja terhadap aturan baru di dalam sholat berjamaah di masjid-masjid. Padahal sesungguhnya arahan Nabi SAW tentang masalah sholat ini sangat jelas dan tegas. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Namun sekarang dengan ringannya muncul fatwa-fatwa, ijtihad, diharuskannya distancing dalam sholat, diharuskannya mengenakan masker dalam sholat. Padahal Nabi mengatakan
Terlarang seseorang itu dalam keadaan sholat menutup mulutnya. Bahkan laki-laki wanita yang biasa pakai cadar pun tidak dibenarkan menutup mukanya saat sedang sholat, saat sedang tawaf. Begitu juga dengan persoalan distancing. Jelas-jelas Nabi mengatakan, la tadaru furujatin minasyaitan, janganlah kalian biarkan celah-celah di antara kalian yang salat berjamaah sebagai tempat bercokolnya, bertenggernya syaitan. Nah, sekarang malah masjid-masjid memasang tanda khusus tempatnya syaitan, yang di situ tidak boleh ada orang yang menggelar sejadahnya, harus dibiarkan kosong. Ini mengerikan sekali. Padahal ancamannya serius. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis, di hari berbangkit nanti aku akan menunggu umatku di telagaku. Aku akan bisa mengenali umatku dari bekas wuduknya yang menyebabkan wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Ketahuilah ada sebagian orang yang seperti itu, aku panggil-panggil dia, halumma, mari kemari, kemari. Akan dibagikan air telaga Nabi kepadanya, namun dihalau oleh malaikat. Kemudian malaikat menjelaskan, sungguh mereka telah merubah ajaranmu setelahmu. Maka yang tadinya Nabi memanggil dengan penuh kasih sayang, justru Nabi katakan, suhkan, suhkan, menjauhlah, menjauhlah. Nabi tidak mau dekat-dekat dengan mereka yang telah merubah ajarannya. Dan kita tahu ajaran Islam ini yang paling utama, pertama adalah akidah tauhid, dan yang kedua salat. Salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Nah, ketika salat sudah dirubah caranya, kita khawatir mereka-mereka yang fine-fine saja dengan aturan ini akan terkena hadis Nabi yang berbunyi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa lihat kemungkaran, ubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, kalau enggak sanggup dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika dha'aful iman, kalau enggak sanggup juga di dalam hatinya. Artinya hatinya harus menentang kemungkaran itu, tidak boleh dia ridha dengannya. Ya, sebab kata Nabi, menentang pun di dalam hati adalah selemah-lemahnya iman. Sehingga di hadis yang lain kata Nabi, kalau sampai di dalam hati saja tidak ada pengingkaran, maka tidak ada seberat biji sawi iman pun dalam diri orang itu. Berarti dia mengalami nawaqidul iman, pembatal keimanan. Paginya masih beriman, sorenya kafir. Begitu juga dengan perkara efek dari COVID ini, diberlakukanlah, ya, diperlakukanlah jenazah orang yang terinfeksi COVID seolah seperti ya lemper, dibungkus begitu saja, digulung begitu saja dengan plastik, ya. Tidak dikelola dengan tajhizul janaiz yang syar'i, dengan aturan pengelolaan jenazah yang semestinya. Ya. Kalau kita ridho saja dengan itu, kita tidak memandangnya sebagai kemungkaran, ya, maka boleh jadi itu termasuk salah satu tanda nawaqidul iman. Begitu juga dengan adanya aturan pandemi ini, ya, dengan alasan bisa menular, maka seorang kakek tidak bisa berjumpa dengan cucunya lagi, dengan anaknya, dengan menantunya secara face to face. Padahal ini adalah bentuk qati'atur rahim, pemutusan tali silaturahim. Kalau dia merasa fine-fine saja dengan itu, dikhawatirkan ini termasuk nawaqidul iman, pembatal keimanan. Ya. Majelis saudaraku rahimakumullah, poin 1, poin 2, poin 3 sudah terpenuhi ciri-cirinya, tinggal poin keempat saja. Kata Nabi, bila sudah seperti itu keadaannya, maka akan terbentuk dua kemah fustatain, kemah iman tanpa kemunafikan dan kemah munafik tanpa keimanan. Jadi akan terbelah dua umat ini. Ada mereka-mereka yang begitu tunduk kepada sistem yang berlaku, sistem kafir syirik yang berlaku, sistem dajjal ini, tunduk pada hukumnya, tunduk pada nilai-nilainya, tunduk pada protokolnya, ya. Mereka-mereka akan dikategorikan sebagai kaum munafik tanpa keimanan. Sementara mereka-mereka yang menentang nilai-nilainya, hukumnya, protokol dari sistem Dajjal ini dan terus berpegang teguh kepada arahan Allah dan Rasulnya, mereka akan dikategorikan sebagai berada di atas kemah
di dalam kemah iman tanpa kemunafikan. Ini belum terjadi, dan boleh jadi dia hanya akan terjadi saat the certified leader, pemimpin yang disertifikasi oleh Nabi SAW, oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Amirul Mukminin fi akhir zaman Al-Mahdi, telah hadir. Pada saat itu kemah kemunafikan tanpa keimanan, pemimpinnya jelas, yaitu pemimpin sistem Dajjal. Sedangkan kemah keimanan tanpa kemunafikan juga pemimpinnya jelas, yaitu Al-Mahdi. Saudaraku rahimakumullah, mari kita jaga iman dan keistiqomahan iman kita, sebab fitnah semakin dahsyat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.